Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, pimpinan serta anggota Komisi 10 yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan paparan mengenai rencana kegiatan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk tahun 2026, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi, pengantarnya mengenai perkembangan rencana kegiatan anggaran Kemendikti-Saintek. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal landasan hukum yang kami jadikan referensi untuk melakukan turunan dan menetapkan kegiatan dan anggaran itu mulai dari tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 2003 dan seterusnya sampai pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Saintek Nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Dikti Saintek. Selanjutnya, sesuai dengan rencana strategis Kemendikti Saintek 2025 sampai 2029, di sini terdapat beberapa indikator dan sasaran strategis yang telah kami susun dan saat ini sedang pembahasan di Bappenas. Itu mulai dari bagaimana angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang memiliki baseline 32 itu diharapkan berkembang terus sampai 2029 menjadi 38,04. Kemudian juga di sini terdapat bagaimana mutu dan relevansi pendidikan tinggi itu kita bisa naikkan mulai dari persentase lulusan pendidikan tinggi yang dapat bekerja dalam jangka waktu 1 tahun, kemudian juga pendidikan tinggi vokasi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun persentasenya, kemudian serta bagaimana kita meningkatkan kapasitas talenta sains dan teknologi baik untuk jumlah SDM IPTEK maupun SDM pendidikan tinggi yang direkognisi oleh internasional. Selanjutnya sesuai dengan sasaran restra kami juga terdapat bagaimana perguruan tinggi kita itu bisa bersaing di tingkat internasional sehingga kita bisa mendapatkan lulusan-lulusan serta kualifikasi baik dosen maupun lulusan itu memiliki ranking di dunia. Dan juga tentunya secara internal kita juga bagaimana ingin meningkatkan tata kelola kementerian sehingga indeks reformasi birokrasi kita itu juga meningkat dari 89,13 sampai 90,1. Di kolom bagian akhir kami juga telah memasukkan unit mana yang akan mengampu secara khusus mengawal capaian-capaian dan indikator ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Ketua juga, halaman berikutnya yaitu bagaimana sebelumnya Ibu surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas tanggal 24 Juli yang kami terima menetapkan bahwa pagu anggaran Kemendikti Saintek itu sebesar 61 triliun bulat angkanya. Dan selanjutnya kami juga bisa sampaikan bahwa pagu per program per unit eselon 1 sebelumnya pernah dibahas juga pertemuan 3 pihak antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas, dan kemudian kita sudah mencantumkan juga dalam aplikasi Krisna, Renja, dan Sakti tahun anggaran 2026. Selanjutnya dari anggaran yang kita dapatkan sesuai tadi yang kita usulkan sebenarnya 12 triliun, didapati kenaikan anggaran sebesar 5.547 miliar 510 juta 618.000 dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang di tahun 2026 yaitu 55 triliun 452 miliar 489 juta 382.000. Meskipun begitu, untuk mengakomodasi secara optimal berbagai kegiatan program yang mencapai sasaran renstra yang kita telah susun dan juga bagaimana kita memenuhi
kebijakan dari RPJMN 2025-2029 serta RKP tahun 2026, maka berdasarkan analisis yang kami susun, kita kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar 5.936.604.056.000 untuk pemenuhan program-program prioritas yang belum dapat diakomodasi secara optimal pendanaannya pada panggu anggaran tahun anggaran 2026. Secara resmi usulan tersebut telah kami sampaikan melalui surat nomor 1785/MA1 PR 0704/2025 pada tanggal 23 Agustus 2025. Halnya adalah usulan tambahan Kemdikti-Saintek tahun anggaran 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami ingin menjabarkan selanjutnya, yaitu bagaimana penambahan yang ada atau komposisi dari pendanaan yang ada, yaitu rupiah murni operasional itu sebesar 16,64 triliun, kemudian juga yang non operasional sebesar 31.831.945.000. Di sini kita bisa lihat di luar itu masih terdapat beberapa anggaran yang non rupiah murni, yaitu PNBP 999.451.232.000, kemudian BLU 849.612.000, kemudian SBSN 1.550.806.101.000, pinjaman luar negeri sebesar 1.451.051.633.000, dan rupiah murni pendamping untuk berbagai program pinjaman tersebut nilainya 7.530.000.000, serta hibah luar negeri sebesar 47.652.757.000. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita lihat di halaman berikutnya, kami menyampaikan bagaimana postur anggaran dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yaitu setelah disetujui 61 triliun bulat, itu adalah belanja pegawai itu sebesar 17.705.580.662.000, kemudian terdapat belanja barang dengan nilai 25.435.700.000, belanja modal sebesar 2.755.872.423.000, serta belanja bantuan sosial senilai 15.431.111.908.000. Kemudian kami menyampaikan bagaimana perbandingan anggaran tahun tahun anggaran 2026 berdasarkan sumber dananya, dan juga bagaimana perubahannya dari pagu indikatif yang sebelumnya 55.442.489.382.000 menjadi pagu anggaran yang nilainya 61 triliun bulat. Di sini terlihat bahwa seluruh penambahan yang disetujui itu nilainya 5.547.510.618.000 itu berasal dari dana rupiah murni. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian kami sampaikan di sini adalah sandingan anggaran tahun anggaran 2026 per program. Di sini kami sampaikan pagu indikatif 2026, kemudian pagu anggaran dan juga selisih kenaikannya, sehingga dapat dengan mudah dilihat mana-mana program yang terjadi kenaikan. Program pendidikan tinggi itu bertambah 3.290.940.154.000 menjadi 42.325.497.315.000. Kemudian untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat kenaikan 627.500.000.000. Kemudian sedangkan untuk program dukungan manajemen
itu terjadi kenaikan 1.620.070.070.464.000. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di halaman berikutnya, maka kita akan bisa mendapati beberapa program, yaitu untuk eselon 1, Sekjen itu terjadi kenaikan, Sekretariat Jenderal terjadi kenaikan 1.684.871.209.000. Di antaranya adalah untuk kenaikan beasiswa, beberapa beasiswa, baik itu beasiswa BPI, beasiswa Adik, kemudian juga beasiswa KIPKA yang kemarin masih belum dipenuhi pada anggaran sebelumnya, kemudian penambahan layanan penerimaan mahasiswa baru, serta penambahan infrastruktur dan layanan pengembangan pendayagunaan teknologi informasi. Kemudian dari Irjen, kemarin terjadi penambahan 54.504.205.000, itu lebih disebabkan untuk bagaimana layanan inspektorat itu sebelumnya di pagu indikatif anggarannya masih 0. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu bertambah 3.141.042.192.000, utamanya adalah untuk revitalisasi PTN akademik dan vokasi. Kemudian di sini juga terjadi kenaikan bantuan PTS, penambahan layanan pembelajaran dan kemahasiswaan, penambahan beasiswa KNB, negara berkembang, kemudian juga beasiswa gelar dosen yang sebelumnya di pagu indikatif anggarannya masih 0. Untuk Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan terjadi kenaikan tidak banyak, 20 miliar, antara lain untuk penambahan TUSI Dukman yang sebelumnya masih 0 juga. Sementara untuk Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi terdapat kenaikan 647.093.012.000, utamanya adalah untuk penambahan sekolah unggul Garuda, revitalisasi LPTK, serta fasilitasi diseminasi pemanfaatan sains dan teknologi, serta repositori sains dan teknologi untuk membangun akses jurnal tunggal, sehingga diharapkan kampus-kampus tidak berlangganan satu persatu, tetapi kita fasilitasi secara bersama-sama.